بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، as-sa'adah, kebahagiaan, al-falah, kemenangan, al-fawz, keberhasilan adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan. Maka di antara mereka, di antara manusia, ada yang mengira, ada yang menyangka, ada yang mencari bahwasanya kebahagiaan adalah dengan banyaknya harta. Ada lagi di antara mereka yang meyakini yang mencari kebahagiaan adalah dengan kedudukan, pangkat dan jabatan. Dan di antara mereka juga ada yang meyakini mencari dengan begitu kerasnya, begitu dahsyatnya, mencari, meyakini bahwasanya kebahagiaan adalah dengan rumah yang mewah, dengan kendaraan yang bagus, atau mendapatkan seorang anak yang berhasil di dalam mengejar dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Itu semua bukanlah perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang insan. Dikarenakan perkara tersebut mardudah, tertolak, baik secara akal maupun syariat. Tidakkah pernah kita berpikir sejenak bahwasanya harta yang banyak yang kita kumpulkan akan habis, akan hilang? Begitu juga jabatan, pangkat yang dia kejar mati-matian akan ada masanya, akan berakhir, tidak akan kekal, tidak akan abadi. Maka kebahagiaannya pun tidak akan lama, tidak akan langgeng dia pegang. Dan kalau juga dia mau berpikir
andai kata kebahagiaan adalah dengan banyaknya harta, kebahagiaan adalah dengan pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, tentu Fir'aun adalah manusia yang paling berbahagia. Tapi nyatanya tidak. Dia menjadi manusia yang paling congkak, manusia yang paling sombong, manusia yang paling kufur, tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Andai kata kebahagiaan adalah dengan banyaknya harta, tentulah Qarun akan menjadi manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tapi ternyata tidak. Dia menjadi manusia yang paling bakhil. Dia menjadi manusia yang paling sombong. Dan dia mengatakan, ini semua karena usahaku, ini semua karena kepintaranku, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perkara-perkara tersebut mardudah, tertolak secara syariat. Jikalau dia memperhatikan nas, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan as-sa'adah, kebahagiaan, muta'alliqah, selalu terikat dengan iman, dengan takwa dan amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh akan bahagia orang-orang yang beriman. Sungguh akan menang orang-orang yang beriman. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan, bahwasanya kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan bukan sekedar banyaknya materi, tapi bagaimana dia merealisasikan hikmah terbesar penciptaan manusia dan jin, yakni beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu semua, dengan dalil-dalil yang tadi, walaupun hanya sedikit, kita bisa pahami yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan, innama takunu bil amal salih. Hanya saja itu bisa tercipta, bisa dirasakan manisnya bagi orang yang mau mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada yaumul akhir, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami betul-betul berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berhasil. Tentunya itu bil amal saleh, dengan ibadah, dengan tauhid, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci as-sa'adah, kunci kebahagiaan, yaitu dengan amal saleh. Dan amal saleh dikatakan amal saleh jikalau betul-betul terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama bil ikhlas wa adam syirik. Yang pertama adalah mengikhlaskan ketaatan tersebut, mengikhlaskan amal saleh tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali dia menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan, "Allaha la tusyriku bihi syai'a
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan seluruh amal saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala hunafa. Dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua niatnya ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa bil ikhlas, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hati dia akan tenang, maka hati dia akan tentram, maka senantiasa hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, ketika dia berdoa, dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan rasa tawakalnya, rasa harapnya, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, dia tidak akan minta kepada wali-wali yang telah terpendam di dalam tanah. Dia angkat tangannya, hatinya terikat kepada Rabb-Nya yang maha kuat, yang maha perkasa. Dia minta dengan penuh kerendahan diri, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa-doanya, yang akan membuat hatinya tenang, yang akan membuat ruhnya tenang, karena dia bersandar, karena dia memurnikan, karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyul Matin, Allah Subhanahu wa taala yang kuat, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan doa. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia lemah. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang malaikat, walaupun dia orang saleh, walaupun dia wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia telah mati, maka dia tidak bisa mendengar. Kalaupun mendengar, dia tidak akan bisa mengabulkan doa. Dia lemah. Mereka yurzaqun, mereka diberi rezeki juga oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya. Tidak bisa memberikan rezeki kepada orang yang hidup. Justru orang yang hiduplah yang mendoakan orang-orang yang mati. Bukan kita yang minta kepada orang-orang yang mati. Maka ini bisa menyebabkan gundah gulana, bisa menyebabkan hati ini hancur, hati ini cemas, karena dia terikat dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas dan dibarengi juga bi'adami syirki. Jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, karena jikalau dia ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, dalam salatnya, dalam ibadahnya, maka itulah yang menghadirkan ketenangan, maka itulah yang menghadirkan rasa aman dan terhindar dari siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah meremehkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah yang maha mampu, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia rezeki. Tapi kenapa dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Telah lancang kepada haknya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka kesyirikan menjadi sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, datangnya azabnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekal pelakunya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh kerugian, sungguh kebangkrutan hidup sekali yang diberi tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, dia minta juga kepada wali-wali yang telah wafat, yang telah meninggal. Maka sungguh dia telah
menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm." Maka orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, tidak mencampurkan ketaatan mereka, tidak mencampurkan ibadah mereka kepada Allah bidzulmin, dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, ulaika lahumul amnu, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keamanan dari di dunia, begitu juga di akhiratnya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat utama amal saleh akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau dia memurnikan ibadah tersebut, dia niatkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan segala macam praktek kesyirikan. Adapun yang kedua, dikatakan dia adalah amal saleh ketika ada mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah, mencari as-sa'adah, kebahagiaan adalah amrun fitri, perkara yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat datang menjelaskan asbab as-sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Begitu juga termasuk hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini menjelaskan asbab al-halaki, sebab-sebab seorang binasa, seorang celaka, seorang tidak merasakan kebahagiaan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Maka termasuk sebab yang mendatangkan musibah, mendatangkan kecemasan, mendatangkan kegalauan sehingga tidak merasakan ketenangan adalah salah satu model syirik kecil, yaitu lubsul halqah. Dia memakai gelang, memakai kalung baik di kakinya, di lehernya, di tangannya, liraf'il bala, untuk mengangkat bala, mengangkat mudarat, wa daf'ihi, atau menolaknya. Padahal tidak ada penelitian ilmiah apa yang dia kenakan dari tali atau benang yang diuntal itu bisa menyembuhkan dia. Begitu juga tidak ada di dalam syariat penjelasannya jikalau ingin terangkat mudarat, tertolak musibah, dia harus menggunakan, memakai sesuatu yang melingkar di tubuhnya, baik gelang, cincin, kalung, dan sejenisnya. Maka ketika dia menjadikan sesuatu itu adalah sebab, padahal bukan sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, yang dibuktikan oleh penelitian, maka sungguh dia telah melakukan syirik kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan di dalam hatinya kecemasan, Allah akan timpakan di dalam hatinya kegalauan. Karena pernah datang satu riwayat, ada seorang sahabat yang menggunakan gelar, kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apa itu? Kemudian sahabat mengatakan, ini untuk mengangkat al-bala, mengangkat mudarat yang menimpa dia. Maka lihat apa kata Nabi SAW, inziha, cabut itu, putuskan itu, potong itu.
fa innaha la taziduka illa wahda. Kalau sesungguhnya perkara-perkara tersebut tidak akan menambah padamu kecuali kelemahan, kecuali kecemasan. Dan sungguh sayang ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ada bayi yang sering nangis, dianggap ada sesuatu yang datang kepadanya dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan batil. Kemudian bukan malah mengambil sebab-sebab syar'i dengan meruqyahnya atau mendoakannya, tapi dia malah pergi mencari untalan-untalan benang, kemudian dikaitkan di tangannya, di lehernya, di kakinya dalam rangka menolak bala. Maka ini pun telah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Maka lihat bagaimana tuntunan Rabbani untuk mencabutnya. Dan jelas Nabi mengatakan tidaklah perkara tersebut menambah pada dirimu kecuali kebinasaan, kecuali kecemasan, kecuali bertambah rasa takutmu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik, karena sesungguhnya jika engkau mati dan benda itu masih ada di tanganmu, ma aflahta abada. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Karena hatinya akan dibuat hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Maka efeknya Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan kecemasan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita petik asbabus sa'adah, sebab kebahagiaan adalah dengan iman, adalah takwa, adalah taat, adalah ibadah, mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dia melakukan kesyirikan, karena itu akan mendatangkan kebinasaan, karena itu akan mendatangkan kehancuran. Maka sudah selayaknya diri ini perhatian terhadap perkara tersebut. Pelajarilah apa saja yang bisa membatalkan keislamanmu, apa saja yang bisa membatalkan amal-amalanmu. Kemudian juga ajak keluargamu, ajak istrimu, ajak anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Jangan sampai hidup yang sekali ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah tidak rela kepada kita, dalam keadaan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, karena kita membawa dosa syirik besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya jikalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya pelajaran akidah, betapa pentingnya pelajaran tauhid. Jangan sampai hilang tauhid tersebut dalam dirimu, jangan sampai hilang akidah tersebut dalam dirimu. Jangan pernah sekali-kali ganti akidahmu. Maka belajarlah, maka pahamilah bahwasanya hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah adalah bentuk taat, dan ibadah adalah amal saleh yang di dalamnya harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat keikhlasan, menjauhkan segala macam kesyirikan, dan juga mutaba'ah sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah idza amara bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.